CNN Convolutional Neural Network yang bentuk arsitektur YOLO versi 7. Jadi YOLO versi 7, 7 itu adalah arsitektur sebenarnya. Oke. eh, aku ini gimana cara nutupnya? Maaf bang, sebelumnya boleh Yuk. minta ulang dijelasin ulang nggak bang? Saya ini bang ya sambil record bang ya, nggak apa-apa ya? Oh, ya apa? Yang tadi nggak terlalu penting sih. Itu cuman omongan aja kalau YOLO V7 itu terdiri dari bentuk adalah sebuah kayak framework atau arsitektur atau struktur lah gitu. Struktur dari model apa namanya deep learning yang menggunakan basic convolutional neural network CNN, tapi dia punya dia bentuk arsitekturnya sendiri, bisa dilihat juga ada conv itu adalah layer convolutional. Itu aja ya kan, aku anggapnya kan sekarang Mas Doni baru sekedar nyoba-nyoba ya. Ya, Oke, jadi kalau kita buka tadi eh, yang ngembangin ini Wong Kin Yu, nanti mungkin bisa dibaca papernya untuk masalah arsitektur dan lain-lain karena mungkin agak panjang. eh nah, dia eh dalam melakukan pengetesannya dia menggunakan dataset Coco. Aku pengen jelasin kalau ini adalah dataset yang besar banget, terdiri dari 80 kelas, dan average precision atau aku bilang akurasi kecilnya dia bisa nyampe 50-62% untuk 80 kelas. Intinya itu udah lumayan lah dibandingkan YOLO-YOLO sebelumnya. Jadi ini menjadi patokan kita lah ya. ya. Dia 80 kelas bisa lebih bagus lagi. Oke. Ini eh apa yang perlu gue jelasin lagi ya? Ini cara ngerunning dan lain-lain. Intinya Mas udah pernah ya nyoba running di, Nah, aku ambil contoh misalnya ini yang 7x, 7 ya 7x dulu deh. Ada nggak ya? Oke. Nanti kan pas training Mas gini kan. iya. Nah, itu aku ngikutin yang Mas define aja. Pertama apa namanya? Kita punya data Mas yang ini ya, Javanese script ini. Ya. Aku load itu udah dari RoboFlow kan. RoboFlow udah ngebaginya train test sama validation. Terus kebutuhan install YOLO-nya ini yang Mas lakuin lah. Cuman tinggal modelnya aja yang aku ganti. Terus pas di training aku samain lah konfigurasinya 224 karena nggak tahu ya boleh Mas ganti atau enggak. Nah ini parameternya ini 85. Nah pas di running ntar, mungkin pas ada yang mau nanya kan, pasti Mas kalau pas Mas running juga pasti dapatnya sekitar MAP-nya tuh sekitar ini ya, Iya benar. di atas 0,95 Ya. 0,96. Oke, sekarang kita coba di testing ya. Nanti aku jelasin parameter-parameter di testingnya supaya eh, kita tahu nentuin kata optimal itu gimana. Ini yang di update-nya ini udah aku kasih. Oke, belum rapi, nanti aku rapiin dikit lagi aja. Duh, base-nya nggak ada. Yang ada yang 7x. Kita coba yang E6. Kopinya lupa. Oke. Ini aku ambil yang YOLO 7E6. Aku ganti untuk path weight-nya di mana kita pakai base path dari YOLO E6 ya, yang udah aku train.
Nah, nanti yang kita perlu perhatiin sebenarnya ini, Mas. Ini batch-nya nggak perlu. Image-nya tetap 224. Datanya kita pakai data yang berdasarkan RoboFlow. Oke. Bentar ya, aku tahu Mas mau nanya. Iya. Inti aku sekarang mau jelasin proses testingnya gimana. Oke, dia hitung ya model E6 ya dengan menggunakan data JavaScript yang udah dibagi tes data itu. Ya. Tes, train, sama validation. Oke, data kita dapat untuk di model E6 itu MAP-nya masih di atas 95% gitu. Nah, sekarang kita balik ke problem Mas, di mana request Mas itu adalah pengen all kelasnya emang akurasinya di atas 90% ya. Iya. Oke. Nah, sebelumnya ada parameter yang perlu kita ketahuin. Di sini aku gambarin. Bukan mustahil sebuah objek deteksi itu mendeteksi keakuratan objek yang di dalam suatu gambar itu mencapai 90%. Posisi yang modelnya itu sendiri seperti ini secara penggambaran logikanya. Misalkan di satu gambar ada anggaplah orang lah gitu. Nah, kita define kan di data testing itu kan ada posisi kan. Posisi objeknya itu ada di lokasi pixel mana. Oh ya, Mas tahu ngerti tentang pixel gambar? Posisi pixel di gambar. Yang bounding box Bang. Iya, bounding box itu paham. Bounding box itu konsepnya gimana? Kalau yang saya paham dari YOLO sendiri itu kan tiap gambar itu kan nanti masuk konvolusi, dan di konvolusi itu nanti filter mapnya itu dikasih bounding box gitu. Oke, itu sebelum training ya. Ya. Kalau itu cara kita dapetin bounding box-nya, kalau bounding box-nya sendiri itu merupakan data apa tahu nggak? Berupa data apa itu? Bounding box itu apa itu? Bentuknya apa itu? Bentuknya koordinat bukan Bang? Betul, koordinat. Jadi misalnya ada suatu ini gambar nih. Ukuran gambarnya mungkin aja. Mungkin 120 kali 120 gitu. Berarti kan kalau secara nggak langsung panjang ke sini itu adalah 120, ke sini 120 kan? Ya. Oke. Nah, objek yang kita gambar itu ada sebuah bounding box kotak. Nah, tadi benar koordinat, tapi koordinatnya adalah koordinat di letak gambar Pixel. ini dari 100 pixel ini 120. Ya. Biasanya perhitungannya itu misalnya startnya dari titik koin ke sini. Misalnya di angka 50 per ini X-nya 50. Misalnya aja 50. Terus Y-nya 30. Nah, ini 30. Berarti koordinat di titik ini adalah 50,30. Oke. Lanjut ke sininya tinggal misalnya panjang bounding box kita define itu 20. Berarti kan yang X-nya nambah 20 ya. 70,30. Dan yang seterusnya ini berapa. Kita nggak fokus di situ, agak panjang. Tapi intinya di sini yang mau aku jelasin itu kita udah define di data tesnya itu adalah objeknya itu ada letaknya ada di mana, ukurannya berapa. Ya. Nah, aku bisa bilang
kalau sebuah model object detection apa aja kayak YOLO pun eh dia tuh bukan nggak mungkin sih, sangat susah untuk mencapai 100% keakuratan kotak sesuai kotak yang kita mau. Karena kita pun define-nya pun kadang ngasal juga kan. Ya, Nah, betul, setuju sampai sini? betul Iya. Bang. Oke. Nah, kadang tuh YOLO tiba-tiba pengen bentuk gambar kotaknya cuma seperti ini. Nah, oke. Nah, dia di sini ini ada kotak YOLO. Nanti ini masuk ke hitungan juga, ada teorinya. Ini bilangnya label true-nya lah, yang kotak yang benernya gitu. Nah, yang perlu di highlight di sini adalah apakah kotak hasil YOLO itu sudah mencakup berapa persen dari label true-nya. Kalau ini kira-kira kotak YOLO ini udah mencakup sekitar, aku bisa bilang 70% dari label true-nya nggak kira-kira? Jadi pas Iya, pas ditempel tuh, dia tuh kayak, oh, daerah yang ini nih, dari yang masuk di sini tuh udah kayak 70%-nya dari label true. Nah, pertanyaannya, 70% itu bisa kita anggap prediksi yang benar atau bukan, atau salah. Nah, itulah nanti makanya kita muncul parameter di sini, IO threshold. Jadi di mana apa namanya? Kalau kotak yang dideteksi oleh YOLO itu sudah mencakup kayak 70% atau 50% atau berapa, itu kita bisa prediksinya itu bisa dibilang true. Kalau di bawah dia salah. Bisa ngikutin nggak ke sini? Bisa Bang. Bisa. Oke. Nah, kita bisa lihat nih kalau hasilnya 90, MAP-nya 90. Coba sekarang kita naikin ke IO threshold-nya 9. Apakah ada perubahan? Ini aku screenshot aja biar kita banding. Saran dengan IO threshold 0,9. Berarti kemungkinan besar kotaknya tuh mirip banget lah ya. Ya. Sampai ukuran, sampai posisi awalnya di mana itu udah mirip banget. Oh, oke, ternyata masih sama. Oke, ternyata masih sama ternyata. Coba kita jadiin satu. Ada 2 parameter. Oke, kita bisa lihat. Aku nggak nyimpul. Kita bisa lihat kalau MAP-nya sekarang jadi turun jadi 0,5 ya. Iya. Nah, aku nggak nyimpulin model yang udah di train ini jelek, tapi bisa kita lihat kalau IO threshold sama dengan 1 adalah itu modelnya benar-benar ngasih kotaknya itu benar-benar persis. Kira-kira yang aku bilang tadi persis itu hampir bukan mustahil tapi susah gitu. Pas kita lihat ternyata 0,514 atau 0,5 50% MAP-nya. Nah, itu pas keadaan 1 itu yang pas paling optimal banget. Sedangkan pas kita di 0,9 aja kan
Tadi kita lihat juga masih di atas 95 lah ya. Di atas 91 kalau target Mas. Iya. Nah, ini yang mau aku simpulin ini dengan request Mas adalah kata optimal 91% itu sebenarnya tesnya tergantung dari perhitungan Mas memberikan thresholdnya itu. Jadi apa namanya? Ada suatu parameter yang harus di-define Mas secara manual, bukan secara model, untuk batasan-batasan YOLO bisa menganggap suatu model tuh bagus atau enggak gitu. Iya. Paham kan maksud aku gimana? Iya. Oke. Jadi jumlah akurasi bisa tergantung yang di-define Mas. Nah, di sini aku cuma bilang kalau akurasi 90% untuk object detection itu agak beda sama klasifikasi biasa. Kan klasifikasi biasa tinggal gambarnya bisa tentuin ini tipe apa, ini tipe apa. Kalau Mas pernah baca. Kalau ini kan kita harus ngitung kotaknya dan lain-lain. Dan ini masih ada satu parameter lagi penentunya gitu. Oke, sebelum aku lanjut ke parameter selanjutnya, ini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sekarang saya cukup jelas, Bang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke conv. Ini salah satu parameter yang nentuin MAP-nya. Kita lihat di step training harusnya tuh ada tambah 6. Print itu bisa dilihat di ini. Ini Mas bisa lihat lah ya, kalau setiap data tesnya itu pada ada bisa ngetahui dia tipe kelas apa. Terus di sini ada sebuah angka. Ini namanya adalah confidence levelnya. Jadi seberapa yakin model YOLO-nya itu menandakan kalau ini gue yakin 90% kalau ini kelas PA gitu. Oke. Nah, sama konsepnya sama yang sebelumnya yang di IO threshold. Di sini kita ngedefine confidence levelnya. Di batas manakah YOLO tuh bisa menganggap suatu objek terdeteksi itu dipastikan benar gitu. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, coba IO threshold aku kasih 0,6, harusnya antara 0,5 sampai 0,6 sama, karena masih persis ya tadi MAP-nya. Yeah. Tapi ini kita menggunakan yang ini data dengan conv-nya 0,5, kita dapat 90%. Coba aku naikin ke 9. Oke, dia ada perubahan ya di sini. Average-nya berubah dan kita lihat per kelasnya pun awalnya yang dari 84 sama 1 ini per MAP 0,595 ini dia turun dari 0,6. Dan setiap kelasnya juga mulai berbeda gitu. Oke. Apakah ini modelnya jelek? Enggak. Karena kita bisa dapat average-nya aja 95%. Sorry. Apakah ini sesuai kriteria Mas? Tergantung. Ini kan kebutuhan Mas bisa beda-beda ya. Tapi dengan conv 0,9 kita bisa dapatkan result ini buat untuk Javanese script-nya ini. Nah, konsepnya sama.
Yang mau aku highlight di sini pertama tadi kriteria Mas kan satu yang untuk YOLO V7 itu ada satu kelas yang nggak kebaca. Nah, Konteksnya di aku sini, baca. konteks di sini di apa yang aku jalankan sekarang aku nggak nemu. Semua kelas terbaca dengan akurasinya bisa dibilang lumayan. Kedua, apakah ya Mas menentukan ini, apa sudah menentukan yang ini atau enggak gitu. Terus konteks kriteria kedua, akurasi 91%. Kalau untuk per kelasnya 91% itu untuk kami agak susah dapetinnya. Kecuali ya kita lihat aja MAP-nya, kita bisa define ini 0,9, 0,91 semua misalnya. Kita coba lihat aja hasilnya. Dia di MAP 0,5 bisa masih di atas 90% lah. Tapi ya per kelasnya ya nggak rata gitu. Ada yang 0,90, ada yang 0,61 nih, Mbak. Tapi pertanyaannya apa di kelasnya ada yang nggak kebaca? Ini masih kebaca semua. Nah, itu. Oke.